Pernah nggak kalian ngalamin seperti ini? Satu resep bisa menghasilkan kue yang berbeda seperti ini. Kalau pernah, bisa kalian tonton video ini supaya tahu jawabannya. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya. Kali ini aku bagikan resep kue bikang lagi. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu untuk santannya. Di sini aku pakai santannya ukuran besar 1,5 butir ya. Kemudian diambil untuk santannya. Nah, untuk santannya aku pakai 3 liter, nanti dipakai secukupnya dan juga ditakar setelah mendidih atau setelah direbus. Kemudian siapkan panci, tuang 1 bungkus tepung beras. Aku pakai yang merek Rice Bran ya teman-teman. Kemudian tambahkan lagi tepung berasnya sebanyak 250 gram. Jadi total tepung berasnya 750 gram. Setelah tepung beras dituang, lanjut kita tuang juga untuk tepung terigunya. Untuk takarannya sama 750 gram. Dan yang terakhir ini adalah gula pasir ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan gula pasir bisa pakai 730 gram atau 750 gram. Bisa sesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kalian mau atau permintaan konsumen gitu saja ya. Nah, bahannya cukup 3 bahan dasar ini saja ya teman-teman. Jadi cukup simple. Resep 1:1 ini untuk tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Jadi cocok banget buat pemula. Nah, kemudian untuk santannya di sini aku sudah rebus ya teman-teman. Tadi direbus dengan air pandan dan juga daun pandan maksudnya, dengan garam juga. Kemudian setelah hangat cenderung panas, karena ini resep 1:1, santannya harus yang cenderung panas. Kita aduk-aduk pelan-pelan saja. Nah, ini untuk 1 liter pertama kita tuang dan juga kita campur bahannya sebentar saja sebelum di mixer ya teman-teman. Nah, kalau sudah cukup merata seperti ini, bisa langsung di mixer. Ini meringankan kerja mixernya biar nanti mixer awet tidak mudah rusak ya teman-teman. Kemudian ini di mixer pelan-pelan saja sampai tercampur merata dan juga kalis. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Kalau sudah Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga videonya bermanfaat, resep-resepnya bisa menginspirasi dan juga bisa berguna bagi kalian yang masih belajar bikin kue atau mau ide jualan kue basah, bisa banget pakai resep yang satu ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kelihatan tidak ada tepung yang menggumpal dan juga terlihat halus licin, itu tandanya sudah tercampur merata. Baru kita tambahkan santannya sedikit demi sedikit sampai habis ya santannya. Jadi total santannya pakainya 2 liter 700 ml ya, untuk 750 gram tepung beras. Nanti untuk detail resepnya kalian bisa cek di deskripsi box dan juga di video sudah aku catat ya teman-teman. Nah, kalau sudah ini bisa dikasih pewarna sesuai selera. Kali ini aku pakai warna hijau, kemudian pemutih untuk warna putihnya biar nanti tegas untuk warnanya. Kemudian untuk yang
satunya lagi pakai warna ungu ya. Untuk warna ini bisa sesuaikan dengan selera, jadi untuk warnanya ini bebas banget. Kalau nggak mau ribet bisa pakai satu warna atau dua warna juga boleh ya. Nah, seperti ini untuk warnanya, warna ungu aku pakai warna merah rose dan juga sedikit warna biru ya teman-teman. Ini alternatif kalau kalian kehabisan warna ungu dan pengen warna ungu yang lain, bisa pakai warna merah dan juga warna biru sedikit saja. Jadinya seperti ini siap untuk dicetak. Nah, kemudian siapkan kompornya. Panaskan cetakannya sampai panasnya itu benar-benar merata. Jadi biar hasilnya sama bagusnya, ini harus cetakannya itu harus stabil ya panasnya. Karena kalau kurang panas biasanya seratnya itu kasar, besar-besar dan juga biasanya cenderung bantat. Jadi penting memanaskan cetakannya sampai benar-benar panas stabil itu penting, karena nanti kalau nggak panas bisa bantat ya teman-teman. Meskipun resepnya sudah pas atau sudah benar, kalau cetakannya itu kurang panas, nanti hasilnya juga kurang bagus, nanti bakalan gagal ya. Karena kue bikang tanpa menggunakan pengembang apapun tapi bisa berserat dan juga bersarang, itu rahasianya dari cetakannya. Jadi cetakannya gunakan yang berbahan aluminium cor seperti ini. Kemudian gunakan, kalau bisa ya teman-teman, gunakan yang tebal, karena kalau tebal itu biasanya menghasilkan serat yang lebih halus lagi. Nanti aku cantumkan link pembelian cetakannya di bawah judul ya teman-teman. Nah, kalau sudah pinggirannya itu sedikit mengering atau bening, ini bisa ditimpa dengan warna putih. Nah, kalau pakai 3 pewarnaan atau tiga warna ini seperti ini ya teman-teman, step by stepnya, jadi bertahap. Untuk warna yang ketiga ini juga sama, tunggu sedikit pinggirannya mengering baru dituang warna terakhir. Ini biar gradasi warnanya nanti tegas, rata dan juga cantik untuk hasilnya. Nah, kalau sudah dituang semuanya, ini tinggal ditunggu saja. Untuk posisi apinya usahakan stabil ya kalau mau hasilnya bagus. Boleh dikecilkan tapi jangan terlalu kecil, karena nanti kalau terlalu kecil kuenya itu tidak bisa ngembang, tidak bisa naik ke atas, akhirnya bantat dan juga tidak bersarang. Nah, ini bisa digeser kalau api kompor kalian tidak rata, atau gunakan tatakan yang tebal banget untuk stabilnya cetakan ya teman-teman, panas cetakannya. Tapi kalau aku biasanya tidak pakai, karena memang cukup di geser seperti ini nanti bakalan rata juga untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu sarangnya itu sudah keluar dari tengahnya, ini bisa tunggu sebentar saja, nanti bisa rata sendiri ya. Kalau mau digeser-geser seperti ini, gunakan lap yang tebal biar nanti tangannya enggak panas ya, karena cetakannya ini benar-benar panas teman-teman. Nah, kalau tinggal sedikit pinggirannya yang belum kering bisa ditutup sebentar saja. Kalau sudah matang merata seperti ini bisa diangkat dan ditaruh di nampan yang diisi air dan juga kain yang bersih. Nah, tutup juga biar uapnya itu bisa keluar, bisa terjaga maksudnya ya teman-teman, bisa lembab gitu, nggak kering untuk permukaannya. Nah, kalau sudah ini bisa dikeluarkan. Ini gampang banget, asalkan suhu panasnya pas, kemudian ngerendamnya juga harus
cukup ya teman-teman, karena kalau belum cukup ngerendamnya biasanya itu lengket dan juga kaku untuk bagian bawahnya. Nah, kalau kalian sudah sering bikin, ini pastinya sudah bisa mengira-ngira ya. Karena tidak ada patokan menit ya teman-teman, karena tiap kompor kan beda-beda. Jadi harus kenali dulu api kompor kalian masing-masing. Dan hasilnya seperti ini, untuk bagian bawahnya ini enggak gosong ya, cuma kecoklatan karena di bagian bawah ada warna hijau. Kita angkat, kemudian bisa direkahkan. Jadi untuk hasil yang bagus, ini tidak perlu pakai resep yang aneh-aneh, resep sama. Kalau pengapiannya benar, hasilnya juga bagus. Setelah selesai semuanya direkahkan ya teman-teman. Untuk cara merekahkannya gampang banget, tinggal seperti video-video sebelumnya. Jadi pakai tutup botol dan pakai sudi saja cukup, tanpa harus menggunakan gelas. Nah, di sini aku sudah selesai. Jadi di sini aku seleksi ya teman-teman, karena buat konsumen harusnya yang terbaik. Jadi kalau ada serat yang kasar atau ada yang sedikit bantat, ini aku seleksi, aku sisihkan, dan yang dikasih ke konsumen itu yang terbaik. Dan ini pada satu resep ini ada yang bantat. Kenapa? Karena biasanya panas cetakannya kurang stabil atau kurang panas ya. Jadi usahakan memanaskan cetakannya sampai benar-benar panas dan juga merata. Oke, ini sudah selesai ya. Satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 60 biji kue bikang. Dan perbedaannya seperti ini ya. Ada yang bagus seperti ini, cantik, dan juga ada yang kasar. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.